Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Hamzah Bisana dengan NIM 112170095 R2 B1 Informatika. Di sini saya akan membuat presentasi untuk melengkapi UAS Data Mining, yaitu kupas dan komparasi jurnal data mining, metode Cummins dan Near-Snakeboard. Oke, untuk jurnal pertama yaitu dengan judul Implementasi Algoritma Cummins untuk Pengelompokan Penyakit Pasien pada Puskesmas Daerah Pekalongan. Media publikasi dan tahun yaitu Jurnal Transformasi, Jurnal Informatika, volume 14 nomor 1 Juli tahun 2016 dengan penulis Anindya Krishna Wardani. Tujuan penelitian ini mengelompokkan data penyakit yang diderita oleh pasien, menganalisa keakuratan penggunaan algoritma Cummins untuk mengelompokkan penyakit pada Puskesmas Kanjen Pekalongan. Untuk kesimpulannya di sini masih banyaknya puskesmas yang menggunakan algoritma secara manual. Pengolahan data indikator dapat juga masih menggunakan teknik statistika dasar. Ini menghasilkan output yang kurang maksimal dan memiliki permasalahan dan konsistensi data pada setiap dinas kesehatan. Tumpukan data yang berada pada dinas kesehatan, poliklinik maupun rumah sakit dan puskesmas berdasarkan uraian masalah di atas. Maka dapat dirumuskan kesimpulan inisialisnya jumlah klaster sebanyak 2 buah sesuai dengan pendefinisian nilai K. Dengan jumlah klaster akut ada 376 item, klaster tidak akut ada 624 item. Dengan total jumlah data adalah 1000. Untuk menentukan konsistensi data kesehatan dapat digunakan teknik data mining yang mampu menggali informasi tersembunyi dari kumpulan data multidimensi yang telah diperoleh. Selain itu, pengekstrakan data yang terhubung dengan data lain juga dapat dilakukan oleh teknik data mining. Ini salah satu teknik data mining yang cukup terkenal yaitu clustering. Dan metode yang cukup populer dalam teknik data mining ini adalah metode Cummins. Oke, untuk saran dan atau kelemahannya itu yang pertama ada bahwa pada penelitian ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi maupun dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Lalu yang kedua, untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat dikembangkan menggunakan perbandingan algoritma lainnya. Nah, pada perbandingannya itu penelitian ini hanya melakukan dengan satu metode data mining saja yaitu clustering, sedangkan dalam beberapa penelitian lain itu menggunakan dua atau lebih dari satu metode data mining. Oke, untuk jurnal yang kedua, metode Cummins. Judulnya penerapan algoritma Cummins untuk pengelompokan diagnosa penyakit mata berdasarkan rentang usia. Nah, ini untuk beberapa orang tua yang telah lanjut usia. Media publikasi dan tahunnya itu Jurnal Spektro volume 2 nomor 1 Mei tahun 2019 dengan penulis Fitra Kurnia, Ihsan Fahmi, Erwin Wahyudi, Godil ES, dan Mige. Tujuan penelitian itu bertujuan untuk menemukan informasi baru dari suatu dataset rekam medis penyakit mata. Ini penyakit mata ada banyak seperti katarak. Nah, yang pertama kesimpulan di sini penyakit mata dikelompokkan menjadi tiga klaster, yaitu kelompok jumlah penyakit sedang, penyakit tinggi, dan penyakit rendah. Sedangkan kategori pasien dikelompokkan menjadi tiga, yaitu usia balita dan anak-anak, dan usia remaja dan dewasa. Serta kelompok usia tua pada jurnal Spektro volume 2 nomor 1. Nah, dua, penyakit katarak. Ini penyakit yang rata-rata menyerang orang tua lanjut usia. Berada di kelompok usia tua, sedangkan pada kelompok usia balita, anak, remaja, dan dewasa rentan terhadap penyakit miopia sebagai diagnosa penyakit terbanyak. 3. Hasil pengujian menggunakan perbandingan between class, varian, BCV, dan within class, varian, WCV. Mendapatkan nilai rasio yang tidak tinggi yaitu 0,0022916. Dan artinya tingkat penggunaan nilai steroid memiliki kualitas yang sangat baik. Yang keempat, berdasarkan akurasi yang didapat pada perhitungan data rekam medis, penyakit mata mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,645. Dengan nilai akurasi tersebut, maka dapat dikategorikan baik. Oke, saran atau kelemahannya, semua algoritma jika digunakan pasti memiliki nilai error. Semakin kelemahannya, semakin kecil nilai
error yang dimiliki pada suatu sistem semakin bagus pula hasil dari kinerja sistem tersebut. Oke, perbandingannya menunjukkan bahwa hasil cluster tidak memiliki selisih lebih dari 3% untuk tiap klasternya, di mana klaster 1 memiliki selisih 0 data atau 0%, klaster 2 memiliki 100 data yaitu atau enggak 2,2%, dan klaster 3 memiliki 108 data atau 2,2%-nya. Itu rasio persenannya. Oke, untuk selanjutnya ini jurnal 1 metode Canniers yang judulnya komparasi metode data mining Cannes Nebo dengan Navy Bayes untuk klasifikasi kualitas air bersih studi khusus PDAM Tirta Kencana Kabupaten Jombang. Media publikasi dan tahun itu volume 2 nomor 12 Desember tahun 2018. Penulisnya Maulana Aditya Rahman, Nurul Hidayat, dan Ahmad Afif Supianto. Tujuan penelitiannya itu sedikit simpel untuk menentukan klasifikasi kualitas air bersih pada daerah Kabupaten Jombang. Kesimpulannya yang pertama, implementasi algoritma Canniers, Neighbor, dan Naive Bayes pada klasifikasi kualitas air bersih, atribut-atribut yang digunakan dalam membangun sistem berupa atribut komposisi pada air bersih meliputi coliform, Escherichia coli, Manga TDS, dan klorida. Langkah-langkah komparasi metode untuk klasifikasi kualitas air bersih sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan jumlah data training, data testing, dan nilai K, mengambil data asli dari database. Yang kedua, melakukan proses perhitungan menggunakan metode Naive Bayes. Yang ketiga, membandingkan hasil dari proses Naive Bayes dengan data asli. Lalu yang keempat, melakukan proses perhitungan menggunakan metode Canniers-Neighbor, membandingkan hasil proses Canniers-Neighbor dengan data asli, lalu melakukan proses perulangan untuk melakukan proses perhitungan lagi, lalu menghitung akurasi yang didapatkan dari kedua metode. Nah, untuk keduanya, pada pengujian berdasarkan nilai atribut K didapatkan rata-rata nilai akurasi tertinggi pada K bernilai yaitu 90,73%. Pada pengujian berdasarkan percentage split nilai rata-rata keseluruhan metode Canniers-Neighbor adalah 82,45%. Dan metode Naive Bayes sebesar 72,52%. Sedangkan pada pengujian berdasarkan jumlah data training, metode Canniers-Neighbor memiliki rata-rata akurasi keseluruhan sebesar 83,32% dan metode Naive Bayes sebesar 70,91%. Berdasarkan hasil akurasi yang didapat dari seluruh pengujian metode Canniers, merupakan metode yang terbaik dengan total rata-rata akurasi 82,89%. Lalu yang terakhir, pengaruh nilai K terhadap akurasi pada algoritma Canniers-Neighbor yaitu apabila nilai K semakin banyak, maka akurasi yang didapat semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan oleh semakin banyaknya tetangga atau nilai K yang diambil semakin banyak data ikut dijadikan pertimbangan keputusan kelas. Oke. Saran atau kelemahannya itu pengaruh nilai K terhadap akurasi pada algoritma Canniers-Neighbor yaitu apabila nilai K semakin banyak maka akurasi yang didapat semakin kecil seperti pada tadi kesimpulannya. Nah, itu ini salah satu kelemahannya. Oke, perbandingannya di sini metode ini penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa orang juga. Yang pertama penelitian dilakukan oleh Kahvis Hastuti pada tahun 2012 yaitu pada prediksi data mahasiswa nonaktif dengan melakukan perbandingan metode klasifikasi, logistik, regression, decision tree, neural network, dan Naive Bayes. Penelitian tersebut menghasilkan tingkat akurasi metode logistik regression sebesar 81,64%, tree sebesar 95,29%, metode neural network sebesar 94,56%, dan metode Naive Bayes sebesar 93,47%. Ini ada 4 pengelompokan, sedangkan pada penelitian yang saya bahas dalam jurnal ini hanya menggunakan dua metode, dua kelompok saja. Lalu selanjutnya selain itu terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Santoso pada tahun 2016 dengan melakukan komparasi metode Canniers-Neighbor dan Learning Factor atau LVK dengan studi kasus, peramalan, klasifikasi, tingkat kemiskinan menghasilkan akurasi metode
Nairs Neighbor sebesar 93,52% dan Learning Factor Colonel LVK sebesar 75,93% pada penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan tingkat akurasi beberapa metode untuk klasifikasi. Oke, itu perbandingan dari beberapa penelitian tentang jurnal yang saya bahas. Oke, selanjutnya yang terakhir, jurnal terakhir. Ya, jurnal terakhir yaitu jurnal kedua dari metode Canis. Yang terakhir judulnya model algoritma Canis-Neighbor (KNN) untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Oke, di sini tahun 2019 dan penulisnya Abdul Rahman. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat akurasi algoritma Canis-Neighbor dalam memprediksi ketepatan kelulusan mahasiswa. Dalam kesimpulannya, dalam penelitian ini dilakukan penguji model dengan menggunakan algoritma Canis-Neighbor (KNN) dengan menggunakan data kelulusan mahasiswa yang tepat dan terlambat. Jadi dia menggunakan dua penelitian. Dua dua tema, yaitu dia dengan nilai mahasiswa yang tepat atau yang terlambat. Oke. Oke, model yang dihasilkan diuji untuk mendapatkan nilai akurasi dan AUC dari algoritma klasifikasi data mining sehingga didapat pengujian data mahasiswa dengan clustering data K sama dengan 1 dengan menggunakan Canis-Neighbor atau KNN didapat nilai akurasi adalah 82,25% dan nilai AUC-nya adalah 0,500. Dengan cluster data sama dengan K sama dengan 2 akurasi adalah 79,45%, lebih rendah dari yang sebelumnya. Dan nilai AUC-nya adalah 0,826 yaitu lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan cluster data K sama dengan 3 akurasi adalah 83,95%. Nah, ini yang tertinggi. Dan nilai AUC-nya adalah 0,853. Dengan cluster data K sama dengan 4 yang terakhir itu adalah 82,62% dan nilai AUC-nya adalah 0,874 dan K yang 5 akurasi adalah 85,15% dan nilai AUC-nya adalah 0,888. Maka dengan demikian dapat disimpulkan tingkat akurasi pengujian model kelulusan mahasiswa dengan menggunakan algoritma Canis-Neighbor atau KNN dipengaruhi oleh jumlah clustering data. Akurasi dan nilai AUC paling tinggi adalah dengan mengcluster data yang terakhir atau K sama dengan 5. Saran atau kelemahan yang pertama, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan algoritma lain seperti ID3, chat, dan learning discriminant analysis LDA atau dengan mengkomparasinya sehingga diketahui akurasi yang tertinggi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk keperluan perguruan tinggi khususnya prediksi kelulusan mahasiswa. Perbandingan yang terakhir, dalam mengelola data mahasiswa untuk prediksi telah diselesaikan oleh Karamous dan Freitas dengan menggunakan metode Neural Network Freitas 2009 pada tahun 2009. Jadi penelitian ini sebelumnya sudah ada beberapa orang yang meneliti pada tahun 2019, yaitu dengan penelitiannya Karamous dan Freitas. Oke, selanjutnya ada Quidri dan Kalyankar dengan metode discussion tree pada tahun 2010. Lalu Suharti dan Erna Stuti dengan metode C4.5 dan Naive Bayes pada tahun 2010. Lalu selanjutnya ada Hastuti dengan komparasi metode logistik regressional decision tree, lalu Naive Bayes and neural network menggunakan 4 pada tahun 2012, dan Tahyudi Utami dan Amborowati dengan mengkomparasi algoritma decision tree, Naive Bayes, ANN, support vector machine, SVM, dan logistic regression LR pada tahun 2013. Tetapi belum ada yang menggunakan metode klarifikasi data mining lainnya seperti Canis-Neighbor, ID3, Chat, and Learning Discrimination Analysis LDA. Baik, itu saja untuk presentasi saya tentang jurnal yang menggunakan metode Canis dan Nairs-Neighbor, yaitu untuk metode Canis yaitu 2 jurnal dan metode Nairs-Neighbor yaitu 2 jurnal. Cukup sekian presentasi dari saya, Bu Hamzah Bisana. Saya mohon undur diri.
Apabila banyak kesalahan ataupun ada beberapa materi yang tidak benar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.